Bapak masih terima pekerjaan atau gimana Teteh? Sebenarnya rutinitas aku sebelum adanya isu besar ini sampai setelah adanya ini nggak ada perubahan juga, karena gitu-gitu aja. Diminta untuk diam di rumah karena memang aku biasa di rumah, jadi tidak ada kendala buat aku. Terus kerjaan juga ya udah seperti biasa, bedanya cuma nggak ada penonton aja sekarang. Terus jadi kayak sepertinya keadaan sekarang ini tidak lebih buruk dari biasanya sih. Jadi ya udah menjalani rutinitas seperti biasa, jaga kebersihan, jaga kesehatan, itu juga udah rutinitas dari dulu kan, dan memang jangan berhenti. Jadi semua baik-baik aja. Nah, gimana sih rasanya ngelawak tapi nggak ada penontonnya nih, kali ini berbeda? Wah, itu ngelawak nggak ada penonton tuh ibaratnya apa ya, karena biasanya gaya lawakan kita di depan penonton yang kita lihat, misalnya penontonnya range umurnya berapa gitu, sama gaya ngelawak kita di depan kru semua kameramen, tim kreatif, itu tuh adrenalinnya tuh berbeda gitu. Jadi kalau sama penonton tuh dia tahu nih mereka akan histeris kalau kita ngapain gitu. Jadi kita tuh kayak udah bisa ngebaca itu, dan jadi kita punya ada metode lawak yang berbeda gitu karena sekarang nggak ada penonton gitu. Kesulitan nggak sih Teh? Artinya jadi kayak garing, tidak ada penonton. Iya, sering banget. Dan kadang-kadang aku senjatanya kalau misalnya udah ngelawak terus sudah tahu garing, ya udah bilang aja garing ya, maaf. ya udah gimana, jadi akhirnya jadi muncul spontanitas baru gitu. Katanya jalan-jalan sampai batal ya, jalan-jalan sama keluarga. Jalan-jalan sama keluarga. Iya, katanya. Oh iya, emang tadinya kan rencananya bulan Mei itu pengen ke Orlando tadinya, tapi begitu ini nggak bisa, ya udah nggak ada masalah sih. Misalnya nggak boleh keluar rumah, ya udah nggak boleh ini, ya udah nggak ada masalah kalau buat aku gitu. Jadi kayak ya udah aja. Alami kerugian ini Teh selama corona ini? Ini mah kerugian ini dialami sama semua pihak, semua lini lah, pokoknya dari semua bidang, mau dari mau dari pengusaha juga sekarang banyak yang agak-agak ketakutan, banyak yang ya pokoknya banyak ini dialami semua orang juga gitu. Jadi ya gimana, memang keadaannya lagi kayak gini, nggak bisa ngelawan juga kan kita. Kita menjalani puasa kali ini agak berbeda juga dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena kebetulan saya juga puasa setiap tahun itu ya udah begitu-gitu aja. Kali ini tuh cuman bedanya puasa aku sekarang sudah ditemani suami. Ya udah itu aja bedanya. Berarti Teteh suami di Indonesia atau di Belanda? Suami aku lagi ada di sini. Marina, punten sedikit dong soal suami yang dibully karena nggak kerja tuh, mungkin. Oh, ya udah, ya bully aja. Kita punya jawaban. Tapi kesel sih Teh selalu menjadi bahan bulian netizen apapun yang dilakukan. Sebenarnya kalau aku sih bukannya kesel, tapi justru dengan adanya itu aku bisa kasih pandangan baru gitu. Jadi karena stigma kita di masyarakat itu suami bekerja, perempuan di rumah, perempuan ngurus anak, perempuan beres-beres, masak, melayani suami ngasih uang ke istri. Udah, itu stigma di kita. Dan kita udah nggak bisa ngelawan itu. Tapi untuk orang-orang yang punya pandangan lain tentang konsep pernikahan, itu juga boleh-boleh aja. Nah, jadi karena aku punya konsep lain tentang pernikahan, punya pandangan lain tentang itu, nggak apa-apa aku ungkapin aja gitu. Jadi sekalian untuk membuka wacana baru bahwa pasti kan banyak ini keluarga mereka yang mau menikah akhirnya terbentur karena masalah pekerjaan. Orang tuanya nanya, nih kerjaan dia apa nih, mau nikah lu bisa ngasih anak gue apa, kayak gitu kan. Itu jadi hal yang akhirnya pernikahan itu menjadi momok yang menakutkan. Kalau kita belum kerja, kita belum siap, aduh ntar orang tuanya nggak terima kita. Nah itu kan kayak gitu. Jadi akhirnya kebetulan ada orang-orang yang komentar gitu di aku, makanya aku udah kebeneran, aku kasih aja sekalian pandangan aku ke mereka kayak gitu. Jadi semakin kuat menghadapi netizen. Bukan masalah kuat sih, lebih ke ya itu berbagi pandangan aja gitu. Suami sendiri tahu soal dibully kayak gitu? Tahu, awalnya dia nggak tahu, dia nanya ini maksudnya apa, kata dia tanya gitu, bahasanya dia ngerti. Oh ya, aku bilang bahwa itu tentang itu. Oh, oke. Udah gitu aja gitu. Jadi reaksinya, oh oke.
aku yang ininya karena kalau dia kan kendala di bahasa Indonesianya kan, jadi ya udah aku aja yang ini gitu, yang kasih pandangan. Sempat ada kekhawatiran nggak sih Teh di keluarganya suami juga mungkin seperti apa? Iya, kalau kekhawatiran mah manusiawi lah ya, pasti semua orang juga khawatir tentang banyak hal juga gitu. Jadi tentang hal ini ya wajar ada kekhawatiran, tapi kan gimana cara kita untuk memendam itu gitu, biar ya udah khawatir aja, ya udah mau gimana lagi. Ya mungkin suami sendiri punya bisnis gitu teh atau gimana? Ada pertanyaannya seperti netizen. Mewakili Ya lah, kan? nggak perlu dijawab juga, mau punya bisnis, mau bekerja apa, ya udah itu mah. Sekarang work from home. Semua orang di rumah tapi mereka bekerja. Jadi orang-orang yang di rumah itu bukan berarti pengangguran. Pengangguran tuh apa sih? Gitu. Kalau kita mau tanya pengangguran apa coba? Nah, karena lu leha-leha, nggak ngapa-ngapain, rebahan, terus nggak menghasilkan karya, nggak menghasilkan apa. Tapi kalau orang-orang yang diam di rumah tapi mereka punya ide banyak, menghasilkan karya, meskipun secara fisik mereka nganggur tapi otaknya bekerja gitu. Jadi ya udah, nggak perlu ada stigma negatif tentang orang-orang yang diem di rumah lah.